Dah. Gelap belum mandi. Udah. Dah. Siapa yang jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rosita. Apakah grammar sama dengan sintaks? Saya research beberapa menit yang lalu. Grammar dan sintaks itu berbeda. Karena grammar adalah aturan bahasa. Sementara sintaks adalah aturan yang mengatur urutan kata. Sintaks menggunakan klausa dalam membentuk kalimat. Grammar adalah kalimat terstruktur dengan baik dan lengkap. Jadi, jawabannya berbeda antara grammar dan sintaks. Terima kasih. Jika ada yang ingin menambahkan atau yang lebih paham, mohon bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan sedikit jawaban Gandhi dari pertanyaan Rosita ya. Apakah sinteks sama grammar itu sama? Tata bahasa atau grammar dan sinteks itu berbeda. Sebenarnya mereka adalah dua disiplin ilmu yang saling tumpang tindih karena keduanya berguna dalam konstruksi kalimat, frasa, klausa, serta kata. Nah, bedanya apa sih? Yang pertama, sinteks bersifat deskriptif atau mengamati aturan. Jadi dia cuma mengamati aja. Sedangkan tata bahasa atau grammar bersifat preskriptif atau ketat tentang bagaimana mereka harus digunakan dan memberikan panduan. Grammar itu kan memberikan panduan kan. Nah, yang kedua perbedaannya, grammar adalah aturan suatu bahasa, sedangkan sintaks adalah aturan yang mengatur urutan kata. Nah, perbedaan yang ketiga, grammar adalah istilah linguistik yang lebih umum dan diterapkan dalam penggunaan sehari-hari. Grammar digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sinteks adalah disiplin ilmu dari linguistik atau cabang ilmu dari linguistik. Seperti itu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lagi. Beli lagi. Yun, pelajar Pak. Sabar. Selanjutnya kita ambil lagi 3 penanya ya untuk sesi yang kedua. Janji, dia nggak ketemu siapa kan? Ya. Kita ambil pertanyaan dari siapa ya? Dari Desi, Pilih. Leonoviana, sama Ayu Rahadianti. Berikan kami waktu untuk menjawab. Siapa yang diambil tadi? Iza? Kawan gua, woi. Pula.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Retnani. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Desi. Pertanyaannya, apa perbedaan morfologi dan sinteks? Jadi, kalau sinteks itu kan cabang dari linguistik yang membahas struktur dari sentence atau kalimat, atau kalau tadi penjelasan Iza, disebutnya bagaimana kata dibuat sehingga membentuk frasa, klausa, lalu akhirnya menjadi sentence. Nah, gampangnya itu, kalau sinteks, dia itu tuh belajar tentang sentence, bagaimana suatu kata-kata itu diubah dari kata biasa, terus jadi klausa, terus jadi diubah jadi frasa, terus klausa, terus ke sentence. Jadi tujuan akhirnya itu sentence. Nah, sedangkan kalau morfologi itu adalah study of words atau kata yang mengkaji tentang pembentukan kata atau morfem dan juga variasi gabungan kata atau morfem di dalam suatu bahasa. Jadi kalau morfologi itu dia belajarnya tentang kata-katanya, tentang words-nya. Sedangkan tadi kalau sinteks itu sentence-nya. Ria, maaf izin bertanya sedikit mengenai hal yang tadi. Seperti itu. Maaf tadi gangguan sinyalnya. Jadi ya seperti itu. Intinya morfologi dan sinteks itu bedanya, kalau sinteks membahas tentang sentence dan morfologi tentang word atau kata. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ria, izin bertanya. Berarti kalau misalnya sintaks itu proses pembentukan kata ya? Atau apa? Kalau sinteks itu bukan kata, tapi sentence. Jadi dia melajarinya bagaimana sentence itu dibuat gitu loh, dari words, terus frasa, klausa, seperti itu. Kalau morfologi tadi kan cuman dia belajar tentang kata-kata aja. Dia belajar tentang conjunction, terus ada verb, terus ada juga suffix, prefix, itu kan masuknya buat pelajarin kata. Nah, sedangkan kalau sinteks itu sentence, seperti itu. Seperti Ya, itu, Citra. Berarti morfologi itu proses pembentukan kata, sedangkan sintaks proses pembentukan. Ya baik, terima kasih Ria dan teman-teman yang lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Rahadianti. Pertanyaannya itu difference between grammatical and ungrammatical sentence. Perbedaan dari
grammatical sentence dan ungrammatical sentence. Nah, kalau grammatical sentence itu adalah sebuah kalimat mempunyai sebuah kalimat yang mempunyai aturan gitu. Kalau ungrammatical ini sebaliknya, dia kalimat yang melanggar sebuah aturan. Nah, contohnya dari ungrammatical sentence ya. Kamu beli beli 5.000 berdua. Diam dulu. Bentar. Ini betul. Langsung berubah. Aku nggak nomna. Apa? Enggak ada waktu bawah itu. Udah oleh. Ini yang belum lihat. Ini. Ya, lupa maaf. Nah, ini contoh dari kalimat dari ungrammatical sentence. Kalimat yang melanggar aturan ya. Ya. He come to my house ini adalah grammatical sentence. Nah, itu contohnya. Oke. Gimana, Ayu? Kasih. Sudah Jika jelas. ada yang ingin Makasih. menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan boleh? Boleh. Boleh. Yang pertanyaan Ayu itu tentang perbedaan gramatikal sama ungramatikal. Mau nambahin kalimat lain ya? Oh, udah. Misal tuh kayak sebuah kalimat ya. Kan banyak tuh yang salah dalam penulisan secara gramatikal bahasa Inggris misal. Contohnya aja dalam penggunaan subjek dan objek. Kadang masih banyak yang ketukar objek jadi subjek dan subjek jadi objek, ya kan? Misal kayak aku dan teman-temanku pergi ke sekolah. Berarti kan bahasa Inggrisnya I and my friends go to school. Tapi ada juga yang nulis me and my friends go to school. Sedangkan me itu adalah objek dari subjek. Objek dari I. Itu aja banyak yang ungrammatical itu
yang nggak sesuai sama grammatical. Cuma mau nambahin doang sih kalimat ungrammatical. Kedengeran nggak sih suaranya? Kedengaran. Terima kasih Sania. Terus ada lagi kalimatnya subjeknya plural, tapi verb kata kerjanya itu kata kerja untuk yang singular. Ya kan sering ketemukan kayak gitu, yang salah-salah gitu. Ini ada Kak, di komenan kita tuh ada juga. Thank you. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lia. Pertanyaannya, how to apply syntax in sentence? Bagaimana mengaplikasikan sinteks ke dalam sebuah kalimat? Nah, elemen sinteks itu dalam sebuah kalimat yaitu subjek, verb, dan objek. Bisa juga sih ditambahin adverb. Nah, subjek, verb, dan objek ini harus berurutan dalam aturan sinteks ya. Contohnya, Kalau ada orang wahwa tadi sudah tidak apa. Matiin kan tidak. Jangan ngomong patiin. both of them love each other. Nah, both of them ini subjeknya, love verb 1, pertama, sama each other ini objeknya. Nah, ini bisa dikatakan sinteks karena mereka berurutan subjek, objek, tambahin adverb juga bisa. Tuh. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan ya. Udah jelas belum, Mbak Lia? Di mana Mbak Lia? Sama-sama. Ya, moderator sambil menunggu izin menjelaskan sedikit mengenai tadi pertanyaan si Cici, mengapa sih sintaks itu termasuk dalam pembahasan dalam ilmu linguistik. Saya coba jelasin sebentar ya. Nah, ilmu linguistik itu kan adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Nah, sintaks itu tuh membahas tentang grammar yang sangat rinci. Grammar itu adalah tata bahasa yang baik gitu kan. Nah, terus apa hubungannya dengan sintaks? Nah, sintaks itu pembelajarannya itu tuh dimulai dari yang terkecil dari part of speech seperti verb, noun, subject. Nah, itu terus kemudian hingga ke struktur kalimat. Itu merupakan objek kajian di sinteks. Jadi, mengapa sinteks itu termasuk ke dalam kajian